Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 3 Tunggal Ilir serta para Bapak Ibu guru yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kantor SDN 3 Tunggal Ilir ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada pagi hari ini kita berkumpul di kantor ini yaitu untuk menyampaikan materi yaitu pengimbasan budaya positif yaitu aksi nyata oleh Bapak Basrudin. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya itu sambutan dari Ibu Kepala SDN 3 Tunggal Ilir yaitu Bu Anissa Inasana. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Tunggal Ilir. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan Pak Bas menjadi ilmu tambahan bagi kita semua. Salawat beralim salam marilah kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Di sini bukan Pak Bas ini dalam bahasanya menggurui atau lebih pintar atau lebih pandai, tidak, akan tetapi Bapak Muhammad Basrudin ini lebih dulu mendapat ilmu untuk kurikulum merdeka dibandingkan kita, terutama saya sendiri juga masih buta tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memang pelaksanaannya untuk SDN 3 kelas 1 dan kelas 4. Tapi prakteknya boleh dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini ya. Mungkin dari nanti terus ini kelas 1 sampai kelas 4 ini terus mulai dari pengisian rapotnya, materinya dan lain-lain sebagainya. Tetapi belajar sama-sama. Kita saling kolaborasi aja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya pada Ibu Kepala Sekolah kita. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Pak Basrudin. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, pada pagi hari ini saya melakukan aksi nyata modul 1.4 ya. Ini akhir modul 1 saya. Pengimbasan tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Saya di sini bukan sok pintar atau gimana, tapi di sini kita bersama-sama mencari solusi untuk kita semua dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang jelas kita berpusat pada murid, bukan lagi kita itu berpusat pada guru ya Bapak Ibu, tapi berpusat pada murid. Nah, di sini alur kegiatan pada pagi hari ini yaitu pendahuluan 10 menit kegiatan keyakinan kelas, 30 menit kontrol guru strategi segitiga institusi ya. Terus kemudian sirkulasi sharing 20 menit ya, diskusi, yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di sini kesepakatan belajar kita. Ada yang mau ditambahkan kira-kira? Semua rekan guru memiliki kesempatan pendapat ya, berpikir terbuka, saling menghargai Bu ya. Di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang sama saja. Kita belajar bersama-sama, kolaborasi sesuai dengan instruksi dari kepala sekolah tadi.
Terus kemudian yang ketiga yaitu berpendapat ya setelah dipersilahkan. Yang ketiga berpartisipasi penuh dalam kegiatan hari ini. Terus di sini adalah rasa gembira yang jelas. Karena kita di sini belajar budaya positif ini luar biasa, Bu. Ketika saya memahami budaya positif ini, tersentak hati saya. Selama ini saya salah dalam mendidik seperti itu. Seperti itu juga Ibu nanti bagaimana cara mendidik putra putri Kluang di sini menjadi anak yang luar biasa, lebih baik lagi, maju seperti yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, di sini sebelum saya buka materi pada pagi hari ini, saya ingatkan kembali bahwasanya pendidikan kita ini sekarang sudah merdeka belajar, artinya itu sudah merujuk kepada ketentuan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pahlawan kita. Pahlawan kita dulu yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara itu memperjuangkan pendidikan dari zaman kolonial dulu hingga sekarang ini bisa seperti mendirikan sekolah, itu suatu kebanggaan ya buat kita semua. Yang jelas pendidikan itu sudah mengarah pada sasaran yang tepat, tidak seperti yang dulu ya, secara otoriter, berpihak pada guru ya, itu sebenarnya kurang tepat. Yang jelas yang tepat itu berpihak pada murid. Nah, yang dimaksud berpihak pada murid yaitu kita sebagai pendidik kita itu harus menuntun, Bu, bukan menuntut. Nak, kamu seperti ini, itu menuntut, Bu. Tapi menuntun, kita itu menuntun sesuai kodrat dia ya, berdasarkan kodrat dia. Kodratnya dia seperti itu, kemampuan seperti itu, kok kita paksakan, ya sama saja berarti kita ini memaksa, berarti kan menuntut kan, artinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini kita terbuka bahwasanya pendidikan itu bukan menuntut ya, tapi menuntun. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara seperti itu halnya, yaitu menuntun murid untuk menjadi yang baik lagi sesuai kodrat. Kodrat itu ada dua ya Pak ya, kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, sesuai kodratnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita di sini ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Tahu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas itu bagaimana? Ada yang tahu? Apa sih keyakinan kelas itu? Kalau dulu disebut apa ya? Peraturan sekolah. Tapi sekarang diranahkan, dihaluskan lagi jadinya keyakinan kelas, keyakinan sekolah seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas itu sesuai yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pemikiran menjadi nilai kebaikan atau aturan di kelas ataupun di sekolah. Jadi kolaborasi itu penting, Bu. Kolaborasi itu bekerja sama, saling mentukar pikiran, saling gotong royong, saling support antara guru dengan guru, baru kita imbaskan murid. Karena kalau kita sebagai guru tidak memberikan teladan dengan anak, ya apa ya, bagaimana anaknya gitu kan? Kita itu seorang guru itu ada seorang teladan. Ing ngarso madya sing lodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Itu sudah jelas bahwasanya kita sebagai guru itu jadi panutan. Terus kemudian ada juga prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk mencurahkan pendapat ya Bapak Ibu. Nanti di kelas buat keyakinan kelas itu berdasarkan acuan seperti ini, yaitu peraturan kesepakatan kelas itu disetujui oleh siswa atau murid, dibuat oleh murid juga biar mereka bisa memahami atas keyakinan tersebut. Terus kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid
di papan tulis ataupun di kertas. Nanti Bapak Ibu ya, buat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu sebagai modal kita Bu nantinya ya. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Galilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh. Nah, yang disebut dengan kata-kata positif tadi seperti contoh seperti apa Bu? Tidak mencontek jawaban teman. Nah, kalau positifnya jadi kejujuran dalam berperilaku, seperti itu contohnya. Jadi contoh lain Bu dari situ. Ada yang mau memberikan masukan? Coba contoh seperti apa halnya? Apa? Contoh kesepakatan kelas yang ada di kelas, karena kita guru harus punya, seperti kata Pak Bas tadi, di awal pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan kesepakatan. Contohnya tadi menggunakan kata-kata yang positif. Nah, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya kalau di kelas misalnya sama-sama kita harus menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas, ya. Dengan kemudian tepat waktu, ya. Ya. Bertanya jika tidak mengerti. Mungkin ada tambahan lagi. Ciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas. Jadi ranahnya lebih halus Bu ya, lebih santun. Nah, jadi kita bentuk keyakinan kelas itu bersifat kata positif. Terus kemudian diubah menjadi perilaku yang bersifat kebajikan. Seperti tadi mencontek itu kan tidak boleh. Ranah kepositifnya yaitu jujur dan dalam perilaku. Terus di situ ranahnya kebijakannya yaitu kejujuran. Itulah perilaku yang bersifat dengan kebajikan. Dibuat secara tabel Y dan tabel T. Ini yang disebut dengan tabel Y, itu terdengar, terlihat, berperilaku. Terus kemudian tabel T itu ada hormat, ya, seperti itu halnya. Jadi ini bisa digunakan nih Bapak Ibu. Tampak seperti, tidak tampak seperti itu. Seperti contoh datang tepat waktu, itu berarti tampak kan? Nah, seperti tadi mencontek tampak. Nah, nampak nyata. Yang tidak nampak nyatanya seperti apa? Sering hadir terlambat seperti itu. Terdengar, contoh terdengar kalau yang Y kita contohkan. Seperti kita mencontek, terdengar atau terlihat? Masuk ke terlihat. Seperti itu Bapak. Terus selanjutnya sharing diskusi pada pagi hari ini tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Tolong Bapak Ibu dibuat Bu ya. Karena keyakinan kelas itu menjadi modal kita nanti untuk kesepakatan kelas, peraturan kelas ya, dibuat sebagai acuan kita untuk apabila nanti ada siswa yang melanggar bisa kita berikan segitiga restitusi. Tapi kalau kita tidak ada modal dari keyakinan kelas, ya tidak bisa kita memberikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Bagaimana respon Bapak Ibu? Bagaimana respon murid ketika kalau sudah melakukan keyakinan kelas? Ada belum yang sudah? Secara lisan ya Bapak Ibu. Kalau bisa dibuat Bu, sehingga mungkin siswa itu selalu mengingat. Apalagi mereka yang buat. Nah,
lebih hebat lagi, lebih ingat lagi mereka. Seperti tentang terlambat, seperti itu mencontek, ketika pun saling menghormati, boleh dengan kata-kata dari kata-kata yang negatif dulu, tidak apa-apa Bu, nanti dibuat secara positif, terus dibuat dalam perilaku kebajikan, terus dibuat dalam tabel Z ataupun tabel T, terlihat, tampak, terdengar, ya, berperilaku dan secara itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada kira-kira ada yang mau ditambahkan ataupun masukan lagi Bapak Ibu? Boleh? Untuk bersuara Bapak Ibu, ataupun mau bertanya tentang keyakinan kelas ini, karena keyakinan kelas ini sebagian daripada budaya positif untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dalam mendidik kita pembelajaran, ya, di kelas. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Debbie. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Bapak Basri. Yang ingin saya tanyakan di sini masalah membuat keyakinan kelas. Apakah saya sebagai guru harus memancing dulu? Memancing misalnya membuat dulu skema keyakinan kelasnya, atau saya serahkan langsung ke siswa seperti itu agar lebih mudahnya? Atau saya pancing, saya buat dulu skemanya seperti itu. Kemudian nanti bisa memilih atau mereka berdiskusi mau yang ini, atau saya serahkan langsung kepada siswa. Gimana kalau lebih baiknya seperti itu? Ada lagi yang mau menjawab kira-kira Bapak Ibu? Mas, Ya. tanya dulu. Baiklah, saya ingin bertanya Pak Bet, apakah dalam membuat keyakinan kelas itu boleh dengan kata-kata sebanyak-banyaknya ataukah ada ketentuan misalnya hanya beberapa poin atau pokoknya atau tidak terbatas atau tidak ada ketentuan. Yang penting satu kelas itu sepakat ataukah begitu? Terima kasih. Ini. Lanjut Pak Bas, Ya. mau bertanya, kalau kita membuat keyakinan kelas, pasti ada apa itu namanya, kayak denda, apa sanksi gitu. Kalau sanksinya itu bagaimana gitu? Apa namanya, sanksi apa yang tepat untuk di kelas itu, pelanggaran apa, sanksinya apa? Ya, nanti kalau sanksinya terlalu tinggi kan, kayak gimana gitu? Ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari rekan kita, guru lainnya? Silakan, ada yang jawab? Masukan? Mungkin yang pertanyaan Bu Dewi tadi Bu Dewi tadi ngomong katanya apakah guru yang menentukan ataukah siswa dulu disuruh sepertinya ini kita harus membuat kesepakatan, kira-kira kesepakatan apa yang harus kita buat di kelas. Nah, sebaiknya kita guru harusnya memancing dulu kan, kayak apa? Mancing dulu. Kira-kira kalau misalnya kita datang terlambat ke sekolah, apa yang akan terjadi? Kayak itu, ya kan? Kalau misalnya datang terlambat, artinya ada beberapa materi pelajaran yang sudah ketinggalan. Kira-kira bagus tidak kalau seperti itu? Nah, kata anaknya misalnya, tidak bagus Bu. Artinya kita harus buat kesepakatan. Artinya kesepakatan kita di kelas adalah datang harus tepat waktu, bahkan 15 menit atau ditentukan 10 menit sebelum jam datang harus sudah ada di sekolah. Kemudian misalnya, kalau misalnya di kelas kita kotor, kira-kira kita belajarnya nyaman atau tidak? Misalnya siswanya ngomong, tidak nyaman Bu. Nah, kalau misalnya sekolahnya di kelasnya tidak nyaman, artinya kita harus kenapa? Harus kita buat apa sepertinya supaya nyaman? Kata anaknya, piket Bu, bersih kelasnya.
membuat kesepakatan, nah ya. Kira-kira sepakatnya harus bagaimana? Harus menjaga kebersihan. Kita buat menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas gitu. Kemudian ada lagi misalnya kita pancing juga. Misalnya gurunya nih ngomong, jelasin. Kira-kira kalau gurunya ngomong, terus siswanya juga ngomong, kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa gak siswa itu menerima materi? Tidak Bu, karena dengerin kawan ngomong, ibunya juga ngomong. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang harus kita buat kesepakatan? Artinya kita harus mendengarkan dulu penjelasan guru. Artinya apa nak? Kesepakatan kita harus menyimak Bu. Misalnya, oh berarti siswanya harus berkesepakatan bahwa menyimak penjelasan guru, seperti itu. Kalau pakaiannya tidak rapi, nah kemudian tidak boleh. Bagus tidak kalau siswa kita bajunya tidak rapi, berarti harus pakainya sebagai bagaimana? Pastikan siswa itu ngomong harus pakai seragam Bu. Enak gak kalau seragamnya rapi, bagus, bersih? Iya Bu, berarti kita harus sepakat ya. Ya, kita buat kesepakatan menggunakan seragam dengan rapi, misalnya seperti itu. Mungkin banyak lagi Pak ya kesepakatan yang bisa dibuat di kelas. Selain daripada itu, boleh ditambahkan tergantung antara guru dengan siswa di kelas. Artinya kita tunjukkan hal-hal yang positif. Kalau berapa banyaknya, mungkin sesuai dengan apa yang ada di kelas ya. Keadaan, sesuai dengan keadaan. Misalnya terlalu banyak juga nanti susah. Tapi memang bagusnya benar kata Pak Bas tadi, kita buat mungkin boleh dalam bentuk poster atau dalam bentuk ditulis di dalam kertas yang warna-warni itu, ditulis misalnya kesepakatan kelas 1 datang tepat waktu, diukir-ukir, diwarnai, dibuat poster juga boleh, dibuat banner juga boleh, seperti itu. Nah untuk yang Siti tadi mungkin karena kalau misalnya melanggar, apa sih sanksi yang harus kita berikan? Ya misalnya di dalam kelas tadi mungkin beberapa guru atau tidak menyebutkan orang ya Pak ya, mungkin selama ini ada yang terdengar katanya nanti kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas ini kamu harus bayar denda ya, misalnya dendanya bayar uang. Nah kira-kira yang seperti itu baik atau tidak? Yang kayak itu ya mungkin ada masukan positif seperti itu ya. Kira-kira kalau bayar denda itu akan mengimbaskan atau menimbulkan apa sih bagi orang tua siswa ataupun bagi siswanya itu sendiri, ataupun itu akan menjadi positif atau negatif. Terus sebenarnya sanksi yang bagaimana yang harus kita lakukan itu yang sebaiknya Pak Bas? Mungkin itu yang akan di sini. Sudah terjawab semua ya dari pertanyaan atau pertanyaan di Bapak Ibu semuanya sudah dijawab oleh Ibu Titi Maisyarah. Itu sangat benar sekali bahwasanya kita harus membuat kesepakatan untuk itu membuat pancingan dulu dari siswa tersebut. Jadi membuat itu tidak serta-merta hanya buat-buat saja gitu ya, tapi harus diyakini antara guru dan murid seperti itu. Karena sebagai nantinya sebagai modal kita apabila anak itu bermasalah, anak itu kena kasus apa, itulah yang menyelesaikannya itu dengan keyakinan kelas tersebut Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Terus untuk banyaknya sudah dijawab juga dengan Bu Titi tadi ya Bu Prodiah ya. Jadi banyak atau tidaknya yang penting itu kesepakatan kelas itu memiliki nilai yang berarti menyeluruh, seperti itu. Sedikit tapi bermakna. Seperti itu. Untuk Bu Siti ini ya yang baru ya, nak dibahas lagi Bu ini ya, untuk bagaimana kita menyikapi bahwasanya kalau melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas itu apa didenda atau gimana? Waduh, itu ya. Kalau sudah denda itu ya itu berkaitannya bukan merdeka belajar, tidak baik ya.
Sejelasnya tidak baik. Nah, yang di sini baru kita bahas Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas bagaimana cara memecahkan permasalahan siswa ataupun biar mereka itu tidak mengulangi lagi atas kesalahannya, bukan dengan secara denda, bukan secara ini, tapi kita timbulkan dari diri siswa itu sendiri dengan cara keyakinan dirinya sendiri, yaitu dengan kontrol. Ada 5 kontrol yang harus Bapak ketahui. Yang pertama ya, di sini kita selanjutnya yaitu belajar posisi kontrol guru. Ya. Tadi keyakinan kelas, sekarang di sini posisi kontrol guru. Nah, itu menurut Gens ya, itu 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua di rumah. Yang pertama, ada yang bersifat hukuman, ya Bapak Ibu. Ada yang bersifat pembuat rasa bersalah. Terus ada juga yang bersifat teman, ada seperti itu teman. Nah, terus ada juga bersifat pemantau. Nah, yang kelima ini bersifat manajer. Dari kelima tersebut ini ranah yang bagaimana yang perlu Bapak Ibu terapkan nantinya sebagai posisi kontrol apabila anak nanti bermasalah ataupun melanggar peraturan keyakinan kelas tadi, seperti yang ditanyakan Bu Siti tadi ya. Nah, ini penghukum sifatnya seperti ini, penghukum ini ya Bapak Ibu. Jadi penghukum itu sifatnya verbal, berkaitan dengan fisik, arogan ya, marah-marah seperti itu. Wah, anak seperti ini, nah, seperti itu ya contohnya. Terus bisa jadi fisik, jelas hukuman itu pasti fisik. Itu penguatan dari sistem apa Bu? Intrinsik, bukan intrisik. Saya sudah katakan kita itu membiasakan anak itu harus bisa menyadari dirinya sendiri atas kesalahannya, bukan apa? Bukan dorongan dari kita dari luar, ekstrisik. Kalau dari luar ya sama saja, berarti tidak akan berubah anak itu. Seketika itu berubah, tapi dia akan mengulang lagi karena tidak dari kesadaran diri sendiri. Seperti itu Bu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Seperti contoh dari sini, patuh, atur, saya, atau awas. Kata-kata yang sering digunakan seperti itu. Kalau sistem penghukum itu ancaman. Terus kamu selalu salah kamu nak, itu salah. Seperti itu ya. Itu kata-kata penghukum, menggunakan itu metode kontrol, 5 kontrol tadi yang menggunakan hukum. Terus selanjutnya selalu, pasti selalu, terakhir selesai. Pasti ujung-ujungnya hukuman, harus denda. Seperti itu Bu ya. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan hukuman Bu. Itu yang disebut dengan 5 kontrol tadi Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya yaitu pembuat rasa. Pembuat rasa itu dia bicara lembut Bu, tapi menyakitkan Bu, menyakitkan siswa tersebut. Seperti contoh ini. Ingat, sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu tak galak lagi ya bantu kamu. Nah, itulah yang disebut dengan merasa bersalah. Dia bisa nangis. Bapak Ibu murid itu kalau kita menggunakan 5 kontrol tadi ya, pembuat merasa bersalah tadi, bisa nangis anak itu karena dia merasa bersalah. Seperti itu tidak baik juga Bu Bapak Ibu, karena apa ya, bisa memicu psikis anak, dia jadi down, jadi penakut, murung seperti itu ya. Seperti itu. Terus selanjutnya lagi Bu ya, biar cepat dikit. Teman. Nah, ini teman juga teman. Ya, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetapi mengupayakan mengontrol murid melalui apa? Persuasi, kata-kata Bu. Jadi dia tuh seperti teman. Kalau dia dengan Pak Amril, nah, seperti itu siswa itu.
Jadi harusnya dengan Pak Amril, kalau tidak dengan Pak Amril nggak mau. Itulah berarti yang selama ini ibu lakukan seperti itu dengan siswa, tidak mau dengan guru lain, tidak mau, ini berarti ibu menggunakan sistem teman cara mendidiknya. 5 poin yang teman. Dengan Pak Bos takut, nah, dengan Ibu Dewi takut karena apa tadi? Teman tadi, kata-kata teman tadi seperti ini. Ayo, bantulah, ya, demi bapak, demi ibu. Nah itu. Ya, jadi seperti itu akhirnya apa dampaknya siswa dengan guru lain tidak mau. Ini ya Bu ya, kita harus pahami. Jadi 5 kontrol ini harus diterapkan Bu ya, harus dicoba biar kita itu sama-sama mencapai tujuan kita, bagaimana mencerdaskan anak yang sesuai dengan ketentuan Merdeka Belajar. Bisa Bapak banyak sendiri baca ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya, nah ini baru ya, manajer, guru yang berkolaborasi dengan murid ya, dengan memberikan merasa dia memperbaiki kesadaran atau memperbaiki kesalahannya sendiri dengan menyadari dirinya sendiri. Seperti contoh, apakah yang kita yakini di kelas, nah itulah sebagai modal tadi. Apa nak yang kita menjadi keyakinan kelas kita, seperti itu. Sehingga anak seperti itu pasti ada alasannya, nah seperti itu. Jadi kita dia bisa berpikir sendiri, akhirnya dia menemukan jati dirinya sendiri, tidak menjadi teman, tidak menjadi pemantau ataupun lain sebagainya. Saya jelaskan tadi seperti itu. Jadi seperti contoh, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, contoh seperti ada permasalahan mencontek di kelas, panggil Bu, jangan langsung dispontani di dalam kelas. Sakit anak itu manusia juga, panggil ke kantor Bu, biarkan dia menontek, tak apa-apa, biarkan dulu. Apapun dia kesalahannya di kelas, biarkan dulu, jangan langsung digetkan di kelas ataupun dikasih pemahaman di kelas. Itu menjadikan anak tidak lagi konsentrasi dalam belajar, tapi menjadikan fisikis anak menjadi turun, ataupun keyakinan anak itu tidak akan bisa lagi maju. Karena spontan dia malu dengan guru, malu dengan teman, otomatis kita sudah berperilaku memalukan siswa. Seperti itu. Jadi kalau memang dia bersalah, panggil ke kantor, panggil di ruangan, ataupun tinggal di kelas, anak-anak yang lain suruh keluar, baru dikasih pemahaman secara manajer tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Assalamualaikum Pak, contoh. Waalaikumsalam. Masuk nak, siapa namanya sebut. Bagaimana, sehat nak, kabarnya? Sehat. Jadi setelah kita tanyakan kabarnya, baru kita bahas. Tapi ini mencari solusi Bu di situ, bukan mencari permasalahan, tapi mencari solusi. Seandainya ada nyontek tadi, nah Bapak tadi manggil si kamu ke kantor, ada sesuatu nak. Tapi Pak tadi melihat apakah anak tadi memang benar menyontek di kelas. Oh tidak Pak, coba diingat lagi, kan katanya seperti itu kata-katanya. Oh iya Pak, aku tadi menyontek. Nah, pada dasarnya nak ya, menyontek itu apa? Tidak baik Pak. Kan sudah ada keyakinan kelas kita. Oh iya Pak, keyakinan kita harus jujur. Oh benarnya Pak. Mereka akan menyadari dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian seperti apa? Setiap manusia itu nak, tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Pak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti contoh seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang sebagai kontrol manager. Jadi menanyakan seperti itu, tidak harus mengontani di kelas, mengontani di lapangan. Ya, anak itu nanti, yo kalau anak SD tidak melawan, kalau anak SMA bisa gitu dicegat di jalan ya. Untuk kita di SD seperti itu. Terus seperti apa lagi contohnya? Terus kita tanyakan alasannya, nak tadi alasannya ngapa kok kamu nyontek? Oh iya Pak, tadi nyontek saya
Tidak belajar Pak, jadi saya nyontek. Oh, tidak belajar. Terus pasti ketentuan menyontek itu tidak baik. Ditanyakan kembali Bu, seperti itu. Terus kemudian apa? Bagaimana kita mencari solusinya nak? Biar tidak lagi menyontek. Oh iya Pak, aku nak belajar, aku tidak lagi menyontek Pak. Nah itu sudah bisa mengeluarkan pendapat sendiri atau keluar dari dirinya sendiri. Tidak lagi kita marah-marah, tidak usah. Sudah cukup dengan cara manajer, maka anak tersebut akan mengetahui kesalahannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kontrol posisi guru sebagai manajer, inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita. Jangan langsung dikontani di kelas ya Bapak Ibu, itu tidak baik ya. Panggil saja Bapak Ibu 4 mata, biar anak itu mempunyai kepercayaannya sendiri, karena dia juga manusia. Karena kita ini sebagai guru ini membentuk generasi apa? Penerus ya, membentuk masyarakat Bapak Ibu. Kalau kita mendidiknya dengan otoriter, dengan ini ya, besok dia jadi masyarakat yang otoriter juga dalam mendidik anak. Jadi kita sesuaikan dengan kodratnya, sesuai dengan apa Bapak Ibu? Zaman. Ya, kita guru itu harus pembelajar sepanjang hayat Bapak Ibu ya, pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita tidak mau belajar ya kita jadi teladan jadinya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, inilah yang disebut dengan kontrol restitusi. Motivasi di sini ada ketentuannya, identitas ini yang gagal, seperti contoh penghukum membuat rasa tadi berarti gagal ini ya. Ternyata itu tidak baik karena adanya motivasi eksternal yang dari luar atau penghargaan juga Bu. Seperti contoh penghargaan itu tidak baik juga loh sebenarnya, karena bisa menimbulkan cemburu anak. Antara siswa dengan siswa ada kebencian seperti itu Bu Bapak Ibu ya. Iya, jatuhnya sombong Bu, benar. Nah, jadi penghargaan itu tidak bagus, itu juga sebagai pemicu ekstrinsik juga, bukan intrinsik. Kita timbulkan yang secara intrinsik dari diri anak sendiri. Jadi yang timbul motivasi itu dari anak itu sendiri, dari menyadari atas apa yang dia lakukan. Itu yang baik. Jadi bagaimana Pak apresiasi untuk anak yang pintar yang itu? Ya kita berikan, tapi tidak usah seperti di lapangan. Ya kita berikan secara virtual saja atau secara 4 mata atau oh ini nak ada sepinggisan untuk anak biar lebih rajin gitu ya, seperti itu. Teman atau pemantau Bapak ya. Nah, teman atau pemantau itu berlaku kontrol positif, sudah masuk dalam kontrol positif. Kalau yang tadi hukum dengan merasa bersalah itu kontrol negatif. Nah, seperti itu. Nah yang terakhir ini manajer jelas ya, yang terbaik di situ. Secara intrinsik caranya, terus kemudian dengan kontrol diri dia sendiri, seperti itu. Jadi penghargaan, ujian itu sebenarnya kurang baik kalau kita lakukan di dalam kelas. Tapi kalau antara ibu dengan anak itu tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Selanjutnya Bu ya. Nah, berdasarkan 5 poin kontrol posisi, manakah yang paling sering Bapak pakai ya selama ini ya, setelah mempelajari modul ini atau mempelajari materi pada pagi hari ini? Perasaan Bapak bagaimana sekarang? Ya silakan umpan balik nih, silakan Bapak Ibu. Ya silakan. Kalau saya selaku guru selama ini, kelima itu dipakai semua. Mungkin kedepannya melalui sharing hari ini, melalui pengetahuan hari ini akan banyak perubahan bagi saya selaku guru. Sama-sama Bu. Yang pasti
Untuk mencapai kebaikan, keberhasilan anak, kita mencari yang terbaik. Kalau setelah mempelajari itu tadi ya, benar-benar salah dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih. Bagus. Ada lagi umpan baliknya Bapak Ibu? Terima kasih. Jadi dari lima posisi kontrol tadi 1 sampai 4 itu sering dipakai. Kemudian kalau manajer itu kemungkinan jarang dipakai untuk saya sendiri. Yang pastinya dari 1 sampai 4 untuk manajer itu setelah saya pikir-pikir, setelah saya ingat-ingat, jarang dipakai. Bukan berarti tidak pernah, mungkin pernah tapi jarang. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk seperti ini kalau diadakan pertemuan, kemudian diadakan sharing-sharing seperti ini sangat berguna sekali. Jadi kalau dipikir-pikir guru itu tugasnya sangat berat, tapi kalau dipelajari tugasnya ringan. Jadi berhubung kita kebanyakan mikir, guru itu tugasnya berat, tapi tidak diimbangi dengan mengadakan atau mencari solusi untuk pengembangan diri. Jadi makanya selama ini untuk saya sendiri, menurut saya sendiri, saya merasakan bahwa guru itu posisinya berat. Karena apa? Karena tidak pernah atau jarang belajar bagaimana sebenarnya kriteria guru itu, posisi guru itu yang sebenarnya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu umpan baliknya? Silakan Bu Rodia. Saya sepakat dengan Ibu Eni dan Pak Andriadi, tapi saya tidak mau rasanya kalau disalahkan karena kurikulum yang kita ikuti selama ini membentuk kita menjadi seperti itu. Jadi baru kurikulum Merdeka ini yang membentuk kita seperti ini. Jadi kalau selama ini kita melakukan kesalahan, mungkin kekerasan apa saja yang katanya tadi kata-kata kasar, kata-kata negatif, itu juga tidak bisa disalahkan karena memang keadaannya begitu. Kadang pun kita dituntut oleh pemerintah seperti itu. Jadi kita tidak bisa bubar apa-apa. Nah sekarang mungkin dengan kurikulum yang seperti ini, mudah-mudahan kita semua bisa berubah termasuk saya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rodia ya. Bagus sekali pemahaman atau umpan baliknya. Ada lagi Bapak Ibu? Perasaannya gimana Bu sekarang Bu? Tambah pening apa tambah gimana? Coba. Jadi kita ini pendidik itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat Bapak Ibu ya. Jangan sungkan untuk belajar ya. Jadi sudah ada platform Merdeka Belajar. Tidak kita jadi kebeban Pak Bapak Ibu. Kita itu tugas kita guru itu ya seperti itu, mendidik. Kita harus banyak-banyak mencari ilmu, menggali ilmu Bapak Ibu. Kalau kita tidak menggali ilmu, tadi seperti hal yang saya sampaikan tadi, apa? Kodrat ya, kodrat zaman ini semakin maju Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak ikuti, ya kita ketinggalan. Seperti Ibu Rodiah katakan tadi, benar Ibu ya. Ibu dulu waktu itu menggunakan kurikulum yang seperti itu, diajarkan dengan kurikulum seperti itu. Itu bukan salah Bu, di sini tapi kita ini sesuai dengan zaman Bu. Jadi di situ sudah ada pertemuan tadi, bagan tadi. Nah ini Bu ya, sudah jadi. Ini bukan salah, bukan berarti salah Bu. Ini dari alur dulunya Bu. Dari alur dulunya penghukum, ini terus ada pemantau, ada ini terus kemudian menjadi manajer. Itu bertahap Bu. Jadi tidak ada yang ada salah-salahkan di sini ya. Jadi mencari solusi. Di sini berarti solusinya yaitu yang lebih tepat yaitu digunakan untuk manajer Bapak Ibu. Jadi kita tidak salahkan, oh saya diajarkan seperti ini, bukan Bu. Jadi itu alurnya sesuai zaman tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Paham ya Bu ya? Baik Bapak Ibu.
Sekali lagi Bu ya, masih satu lagi materi yaitu tentang restitusi ya. Restitusi ini ada proses penciptaan kondisi murid untuk memberikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka, atau kelompoknya itu maksudnya itu seperti percaya diri lagi Bu ya, mereka dengan karakter yang lebih kuat karena dia bisa mengkondisikan murid itu memperbaiki kesalahannya dengan apa? Kembalinya dirinya sendiri yang sudah saya jelaskan tadi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau kita sudah memperlakukan siswa dengan baik Ibu, insya Allah anak itu pasti dengan kita juga baik, pasti kita akan dikenal. Terus restitusi ini membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekannya ya, bukan bagaimana perilaku untuk menanyakan orang lain atau menghargai ketika kenyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Mereka mempercayai kita telah belajar tentang teori 5 kontrol tadi Bu ya, Bapak Ibu. Pada dasarnya kita memiliki motivasi yang keluar dari diri kita sendiri, yaitu intrinsik. Nah, ini Bu, segitiga restitusi Bu. Nah, yang pertama memvalidasi identitas Bu ya. Seperti yang sudah ceritakan tadi, cara memecahkan permasalahan seorang siswa itu dengan cara ini ya Bu ya. Melakukan perlakuan kesalahannya, kemudian melakukan ini dengan cara menstabilkan identitas. Terus kemudian ini Bu, validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah itu yang dilakukan anak tersebut yang sudah saya coba praktekkan tadi. Seperti ini. Terus kemudian seperti ini. Terus kemudian menurun, yaitu keyakinan. Menanyakan keyakinan lagi yang dibuat tadi, keyakinan kelas ini. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah sharing atau diskusi pada pagi hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari seluruhnya dari segitiga restitusi juga. Ada yang ditanyakan ataupun tambahan untuk belajar segitiga restitusi ini? Ini menurut Gosen atau Helson Gosen tahun 1966. Ini restitusi tujuannya, terus kemudian ini ya. Ya Bu. Apa Bu? Oh iya siap Bu. Siap. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan ataupun mau memberikan solusi untuk kedepannya? Silakan Bapak Ibu. Mungkin tadi tambahan untuk yang Pak Bas katanya tadi, kalau misalnya ada siswa yang berprestasi, siswa yang sudah baik, itunya jangan memberikan apresiasi yang terlalu berlebihan, misalnya dalam bentuk apa Pak? Penghargaan, piala misalnya, piagam ya Pak ya. Karena selama ini memang yang kita lakukan seperti itu supaya ada motivasi atau kompetisi Pak ya, terasa ada kompetisi yang terjadi Pak ya. Nah mungkin sebaiknya ke depan, karena setiap anak itu kan memiliki sifat yang unik, memiliki kebiasaan, memiliki minat dan bakatnya yang ada di dalam dirinya. Mungkin dia tidak berprestasi di bidang pendidikan, tapi dia anaknya sopan, anaknya baik, tingkah lakunya baik. Mungkin cara bentuk kita memberikan apresiasi kepada anak itu bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk
boleh semuanya dikasih untuk anak misalnya dalam bentuk yang sederhana, permen misalnya. Tapi permennya kita buat tulisan, misalnya anaknya namanya si Ira misalnya. Ira anak yang sopan misalnya. Ira anak yang rajin. Ira anak, atau yang lainnya nanti misalnya anak misalnya. Anak yang mudah tersenyum, murah senyum. Atau nanti misalnya anaknya itu disiplin, anak yang disiplin, periang. Jadi dia tidak merasa di kelas itu merasa dirinya itu tersudutkan, dirinya itu merasa bodoh, dirinya merasa yang paling jauh dibandingkan kawan-kawan. Tapi dia juga mempunyai penghargaan bagi kita sebagai guru maupun teman-teman yang lain. Jadi ada baiknya kita nanti di kelas semua anak itu mendapatkan penghargaan, tidak hanya sebagai dia punya prestasi, tapi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang periang, anak yang lucu, anak yang rajin, anak yang datangnya tepat waktu, anak yang semangat, anak yang aktif. Jadi dia punya di dalam dirinya itu karakternya kan beda-beda. Jadi kalau dia seperti itu pasti anak-anak merasa bahagia. Ya karena tujuan kita Merdeka Belajar adalah menjadikan anak-anak yang berbahagia dalam belajar, Pak ya. Nah, insya Allah menyenangkan. Insya Allah nanti ke depannya kita, anak-anak kita tidak lagi merasa ada yang tersudutkan gitu, Pak. Walaupun dia tidak berprestasi di bidang pendidikan, tapi dia punya kelebihan yang lain gitu, Pak. Bagus refleksi dari Ibu Diti Masaroh, kayak hapus dulu. Luar biasa ya Bu ya. Pemahaman Ibu ini lebih hebat ini, lebih banyak sebenarnya. Ditularkan Bu, kita sharing seperti ini Bu. Coba sama-sama kita sharing. Baik Bapak Ibu, kita breaking news ya. Espresso ya, biar tidak tegang. Biar tidak tegang. Di sini berkaitan dengan budaya positif ini ada permainan sedikit Bu ya. Coba Bapak Ibu untuk mencobanya. Tuliskan di kertas, sobek selembar, kertas selembar. Cari pasangan Bu ya, kalau tidak kasih cari pasangan tidak bisa ini. Cari pasangan. Salah satu aja, salah satu. Seandainya Pak Apriyadi yang nulis. Nah, ibu anak tidak usah. Sesuai dengan keyakinan diri sendiri atau budaya positif tadi, biar ada sedikit permainan ya. Jadi kita biasakan Bu di sekelas itu kita ada permainan sedikit biar anak tidak jenuh. Apa nyanyi biar tidak jenuh. Kalau kita serius itu agak tegang. Sudah Bapak Ibu? Silakan tuliskan benda yang paling berharga buat Bapak Ibu. Silakan. Apa HP, apa emas, apa yang berharga dalam hidup Ibu. Lah, seperti itu. Iya benar. Bebas. Tapi itu kamu Ibu Bapak yakini dari diri sendiri bahwasanya itu sangat penting buat Ibu. Kayak gitu. Dia usah ya sebutkan apa Bu? Ya sebutkan itu sebagai keyakinan kita. Ya. Bu, sudah Bu? Satu saja. Silakan Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Kepal Bu. Di kepal, di tangan Ibu. Nah, kepal di tangan Ibu yang merasa nulis tadi. Seandainya Ibu Diana yang nulis barang berharga Ibu Diana ya. Berarti dari kedua Bu ya, jangan lepas Bu ya. Nah, sekarang Bu Devi mau mengambilnya. Coba Bu, kamu ambil Bu, yang kamu pertahankan ya. Itu kan yang berharga loh itu dipertahankan. Ibu yang Bu Devi berusaha untuk membuka, coba buka Bu, buka Bu, kalau bisa. Sakit tak kira-kira? Tidak bisa. Ibu merasakan kesakitan tak yang membukanya?
Pasti prakarsa kaki kan? Karena ada paksaan, benar gak? Nah, itulah. Bagaimana Bu? Kira-kira ranking hari ini? Sangat luar biasa ya. Ini benda yang kita hargai sangat berharga direbut dengan teman kita. Pasti kita mempertahankan teman kita juga ngambil ya kan seperti itu. Jadi apa? Ya itulah sebagai gambaran budaya positif yang saya jelaskan tadi. Bahwasanya keyakinan yang ada pada diri kita itulah yang paling kuat, paling bagus. Contoh ibu tadi mempertahankan kan, yang mempertahankan, yang satunya mengambil kan, juga berusaha. Tanpa kesadaran orang tersebut tidak akan terbuka. Benar ya Bapak Ibu ya? Sesuai dengan budaya positif yang saya terapkan hari ini. Benar ya? Bagaimana Bapak Ibu perasaannya hari ini? Silakan. Ada yang mau sharing? Bu Ana mungkin? Setelah kita mempelajari ini apa refleksinya Bu? Bu Titi tadi. Baiklah, terima kasih. Setelah saya mengikuti materi hari ini, alhamdulillah mendapatkan ilmu. Jadi ilmu yang disampaikan hari ini nanti insya Allah bisa kita terapkan pada kurikulum Merdeka yang akan kita jalankan sekarang. Sesuai dengan judulnya ya Pak, kurikulum Merdeka, berarti kita itu membuat siswa itu merasa gembira, nyaman belajarnya, tidak merasa tertekan atau tidak merasa merasa dia itu kayaknya aku ini kurang pintar, kayaknya aku tidak terlalu dekat dengan guru ya. Jadi kita membuat situasi belajar dalam kelas itu senyaman mungkin dan segembira mungkin. Tidak harus berpihak kepada siswa yang memaksakan siswa biar dia jadi diri sendiri saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bas. Dalam pembelajaran ini saya bisa memahami, tapi ada ganjalan juga Pak Bas. Ganjalan saya untuk penerapannya ya. Penerapannya itu di kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi mungkin bisa langsung diterapkan secara mudah. Nah, saya bertanya di penerapannya di kelas rendah. Wakil kawan-kawan mungkin ya kelas rendah yang ngajar kelas rendah. Untuk penerapan di kelas rendah itu bagaimana Pak Bas? Kalau kita mungkin dengan kelas tinggi itu bisa ya saling ini seperti membuat keyakinan kelas tadi, kita saling pancing-pancingan atau gimana tadi ya. Nah kalau dengan kelas rendah itu bagaimana? Karena anak itu belum pikirannya belum ke sana gitu loh Pak. Iya saja, disuruh itu iya, disuruh ini iya. Kalau kelas tinggi kan bisa memahami. Kelas rendah itu bagaimana Pak Bas penerapannya? Itu saja pertanyaan saya. Untuk ini, untuk hasil refleksinya mungkin ya untuk saya pribadi dengan pembelajaran ini mungkin saya bisa menerapkan untuk pembelajaran yang baru, untuk mengajarkan kepada siswa yang baru setelah mempelajari kurikulum Merdeka ini. Itu saja Pak Bas, terima kasih. Terima kasih ya atas materi yang telah disampaikan Pak Bas hari ini. Itu saya rasa sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Kita bisa memperbaiki dari apa yang telah kita lakukan kemarin. Mungkin banyak negatifnya, sehingga kita sekarang dapat hal-hal positif dari apa yang kita pelajari. Mungkin bisa kita terapkan untuk kedepannya. Ya, mungkin itu saja. Saya sangat merasa bahagia, senang, karena kita tahu mana yang baik dari mana yang lebih baik dari yang baik, seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, hari ini saya merasa banyak wawasan yang bertambah. Ya.
Karena selama ini banyak yang saya ajarkan seperti menghukum siswa, ternyata itu salah. Untuk kedepannya insya Allah akan saya perbaiki seperti yang kita pelajari hari ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya saya menerapkan di kelas yang paling rendah ini? Refleksi sepertinya sudah disimpulan teman-teman sudah semua lengkap, cuman sedikit ya tentang refleksi ya, mungkin cara kita belajar mengajar di kelas agak berbeda, itu saja. Baiklah, yang saya rasakan setelah adanya pengimbasan ini, dampaknya sangat positif bagi saya pribadi karena membuka pandangan dan wawasan saya yang selama ini banyak terjadi kekeliruan ketika praktek di lapangan. Di sini saya bisa belajar untuk memperbaiki kedepannya, mempraktekkan yang sudah Pak Bas sampaikan tadi. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Bas untuk materinya, dan semoga dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Bas ini bisa kita terapkan dalam kelas dan juga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Tinggal tantangan kita untuk menerapkannya ini Pak Bas, yang agak belum tahu cara merespon dari siswanya itu. Belum tahu berhasil atau tidak kira-kira. Refleksi kalau untuk saya Pak, mungkin itu kalau kelas 1 itu kan paling takut dengan saya ini. Nah mungkin kedepannya akan saya perbaiki lagi lah Pak. Terima kasih. Untuk hari ini sama dengan guru-guru yang lain. Jadi Nabi itu benar. Setiap perkataan Nabi, hadis Nabi itu benar. Bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai tiang lahat. Jadi walaupun kita mungkin guru-guru di sini masih dikategorikan sepuh belum, tapi kita berusaha semaksimal mungkin mencari media-media untuk pembelajaran untuk kedepannya demi kelancaran, demi kemajuan SD kita. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bas hari ini, atau untuk ini merupakan pertama kalinya, minta kita harapkan terus berkelanjutan. Jadi kalau saya pribadi hari ini dapat ilmunya, tapi mungkin besoknya judulnya lagi tidak ingat. Jadi mudah-mudahan terus berkelanjutan. Mungkin ini ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sedikit pertanyaan, refleksinya bagus semua. Alhamdulillah, berarti pengimbasan pada pagi hari ini budaya positif bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya dengan baik. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan sesuai yang kemampuan Bapak Ibu ya. Tidak harus langsung bagus Bu, namanya perubahan itu bertahap. Apalagi kita sebagai pendidik harus sebisa mungkin menerapkan yang namanya budaya positif ini, karena budaya positif ini sangat baik. Apa sih kita nak cari yang jahat tuh kalau yang baik ada, gitu kan bahasanya. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Ibu Siti ataupun Bu Isa, bagaimana cara penerapan di kelas bawah? Sebenarnya Bu, kita sebagai guru itu
harus pintar-pintar atau harus kreatif dalam mendidik siswa atau mendidik murid. Bagaimana caranya biar siswa itu bisa kita terapkan dari tujuan apa yang kita inginkan terhadap anak, apalagi anak yang kelas 1. Kelas 1 memang dia sifatnya bermain, yuk kita ajak bermain, Bu. Jangan dibuat ajak serius, tidak mampu dia seperti itu. Yuk kita ajak main, kan dia di dunianya bermain. Kalau kita ajak serius belum terlalu bisa. Jadi kita ajak sesuai dengan permainan. Seperti kita membuat keyakinan dengan main-main, buat lagu, keyakinan, yuk kita buat lagu dengan keyakinan kelas seperti itu, Bapak Ibu. Kan bisa kan? Enak kan? Mereka pasti senang seperti itu. Jadi buat kreatif, Bu. Banyak contoh-contoh di video YouTube, banyak, Bu, itu. Tidak, ya, cari solusinya banyak, ya. Jadi tidak harus serta-merta kita monoton, Bu, seperti itu. Tidak, dengan kreatif, Bu, ya, dengan inovatif, dengan menyenangkan. Kan anak itu kan bermain, jadi kita ajak main, Bu. Ajari sedikit demi sedikit, Bu, karena dia seperti contoh kertas putih. Bagaimana kita mencoretinya? Kalau dia coretnya dengan baik, dengan hal-hal baik, pasti dia baik. Seperti itu halnya. Sebagai kolaborasi, solusi, diskusi untuk menemukan, memecahkan sesuatu yang belum kita ketahui dan kita pahami. Semoga menjadi manfaat bagi Bapak Ibu semuanya, terutama saya sendiri, ya, untuk seterusnya dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri diskusi hari ini atau pemahaman pengimbasan budaya positif aksi nyata saya mobil 1.4. Ini Bu Noptik ini sebagai fasilitator saya dan Ibu Evi ini sebagai pengajar praktek saya. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang baik bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah juga mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Bas yang sudah menyampaikan materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bas hari ini mendapatkan amal jariah dan kita yang dengar pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita terapkan di dalam kelas. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Amriyadi. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan innahu yuhibbul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kepada Allah